Shalom, selamat malam. Kembali kita dalam doa malam. Kita mau merenungkan arti dari doa yang begitu besar kuasanya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 16 mulai ayat 19. Di sana sampai ayat 40 bisa menceritakan tentang kepala penjara Filipi. Pada waktu itu Paulus dan Silas dia dipenjarakan dan sempat dipasung, kakinya ditimpa dengan kayu begitu, sehingga tidak bisa kemana-mana. Dalam keadaan yang begitu menderita ya, tapi Paulus dan Silas itu di sini dikatakan di ayat yang ke 25, tetapi kira-kira Kisah Para Rasul 16 ayat 25 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, sempat walaupun dalam keadaan yang begitu susah, tapi Paulus dan Silas ini tetap bisa berdoa dan memuji Tuhan. Di sini dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa kuasa dari doa dan puji-pujian ya. Begitu besar kuasanya sehingga bisa terjadi gempa yang melepaskan belenggu-belenggu mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Buat orang yang percaya juga tidak ada hal yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak kita duga, tidak kita pikirkan, tapi Tuhan membela anak-anaknya dengan kuasa yang luar biasa. Dan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, karena begitu takut ya, kepala penjara ini dengan tanggung jawabnya, karena pintu-pintu penjara sudah terbuka, pikirannya pasti wah mereka sudah kabur pasti ya, dan pasti dia akan dihukum berat. Tapi saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan mencelakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, ternyata begitu cepat sekali ya reaksi dari kepala penjara ini, karena begitu takut dia kehilangan akal sehatnya. Dia ambil pedang hendak membunuh dirinya. Ya itulah kalau orang tidak ada pengharapan kepada Tuhan ya.
menghadapi masalah cepat, tidak ambil jalan panjang, tapi dia mengambil jalan singkat, mau membunuh diri. Yang dipikir adalah bebas, supaya bebas dari hukuman, begitu ya. Dia tidak dia lupa kalau di membunuh diri itu ada akibatnya ya. Orang yang membunuh diri itu akibatnya jiwanya binasa. Di sini kepala penjara itu kemudian menyuruh membawa suluh ya. Dia berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini pertanyaan dari kepala penjara. Kemudian jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya, inilah kabar atau berita yang baik, berita yang indah ya. Dalam menghadapi kesesakan, dalam melewati semua halangan, rintangan, ada jalan, satu-satunya jalan, yaitu percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar kuasa Tuhan ya. Di sini dikatakan kalau kita percaya ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka janji keselamatan itu ya menjadi milik kita semua. Itulah yang kita ambil garis bawahi pada malam hari ini. Yang digarisbawahi adalah kita percaya pada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memuji Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur, maka pertolongan Tuhan menjadi milik kita. Seperti kepala penjara ini, bukan saja keselamatan untuk dirinya sendiri, tapi juga seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan di sini dia mengambil keputusan juga. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Puji nama Tuhan ya. Jadi ketika seseorang bertobat, menerima Yesus menjadi juru selamatnya dan memberi diri dibaptis, maka keselamatan itu menjadi milik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Setelah kejadian itu, Paulus dan Silas ini dia dibebaskan ya, dibebaskan dari penjara. Tapi secara diam-diam ya, pembesar kota itu dia menyuruh, lepaskan saja sudah itu Paulus dan Silas. Kemudian Paulus menjawab ini, ayatnya yang ke-37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili
mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Ya, itulah. Dengan sewenang-wenang ya, tanpa diadili, tanpa langsung didera, itu dipukulin dan dimasukkan ke penjara dan dipasung dan sebagainya. Setelah terjadi gempa dan sebagainya, disuruh mengeluarkan, ya, lepaskan kedua orang itu, ya. Suruh melepas. Tapi Paulus dia juga tidak mau, ya. Dia berkata enak aja ya, tanpa diadili sudah dihukum terus dilepasin diam-diam. Enggak, biar mereka datang, ya, mereka yang mengeluarkan kami. Paulus ini orangnya punya prinsip. Dia tidak mau diperlakukan dengan sewenang-wenang, ya. Nah, pejabat ayat 35 di sini dikatakan, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ya, di pembesar kota ini dia mengakui kesalahannya, ya, dia minta maaf dan memohon, di sini katakannya memohon supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota itu. Nah, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa doa itu besar kuasanya. Sebab itu apapun yang kita hadapi sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, biarlah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, berdoa, minta pimpinan, minta pertolongan yang dari Tuhan, karena hanya dengan pertolongan Tuhan saja maka semuanya boleh berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.